kejadian di Cina. Mungkin antum sudah baca juga bagaimana seorang pesaing jual mie, mungkin mie kuah ya. Itu karena salah satu pengusaha ini ramai tokonya, muncul hasad, muncul iri dan dengki. Itu pemilik warung sebelah datang ke dapurnya yang ramai itu, dikencingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, di video kali ini ada nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah rizki. Jadi setiap manusia yang berakal maupun tidak berakal, itu semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai kaum muslimin jangan dengki, iri, hasad terhadap orang di sekeliling kita seperti tetangga ataupun teman-teman kita apabila mereka itu mendapat rezeki yang lebih daripada kita. Jadi manusia yang hidup, yang berakal maupun tidak berakal, itu semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Di antara, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh, dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Takdir rizkinya, takdir ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim nomor 6893. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita itu tidak usah hasad, iri, dengki terhadap tetangga kita ataupun teman-teman kita yang mendapat rezeki yang lebih banyak daripada kita. Teman-teman, mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafizahullah. Mari kita simak videonya ya. Orang termotivasi untuk bekerja dan berusaha mengais rezeki itu masih ramai didatengin oleh orang-orang yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bahkan anak punya teman cerita, anak kalau habis ikut kajian tentang motivasi bekerja itu ingin terbang untuk meraih dunia ini. Dan kemarin anak membaca berita kejadian di Cina. Mungkin antum sudah baca juga bagaimana seorang pesaing jual mie, mungkin mie kuah ya. Itu karena salah satu pengusaha ini ramai tokonya, muncul hasad, muncul iri dan dengki. Itu pemilik warung sebelah datang ke dapurnya yang ramai itu, dikencingi. Astagfirullah. Sampai segitunya ya teman-teman ya. Orang kalau sudah mempunyai hasad, iri, dengki, maka apa saja boleh dilakukan. Ya seperti itu tadi ya, melihat toko ataupun melihat warung orang lain ya, itu ramai, kemudian datang mengencingi ya yang ada di dapur itu, masakan yang ada di dapur. Subhanallah ya. Jadi apapun rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sudah ditakar. Rezeki itu tidak akan tertukar. Maka dari itu, jangan sampai kita itu hasad dan iri dengki terhadap rezeki orang lain, apalagi dengan tetangga kita. Nah, mari kita lanjutkan ya. Itu kuahnya dikencingi dan terekam oleh CCTV. Anak lihat, subhanallah. Sampai seperti itu orang mengais rezeki. Dan tadi imam membacakan tentang kisah dua putra Adam. Dua putra Adam yang gara-gara satu
kurbannya diterima, yang satu ditolak. Mereka akhirnya bertikai dan Qabil membunuh Habil sebagai kisah pembunuhan pertama di muka bumi. Apa penyebabnya? Dunia. Apa pendorongnya? Hasad, iri dan dengki. Jamaah, ketahuilah bahwa rizki kita tidak akan pernah tertukar. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Rizki itu nggak bakal ketukar. Ya, betul. Semua yang hidup di muka bumi ini, yang sehat, yang sakit, yang sempurna tubuhnya, yang cacat, yang manusia, yang bangsa jin, yang binatang, yang serangga, yang tumbuh-tumbuhan, semuanya itu rizkinya udah ditanggung sama Allah Jalla Jalla. Sudah ditetapkan rezeki. Kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus bertikai mencari rizki? Mencari rezeki, ya. Terkadang penyebabnya adanya ketidakyakinan bahwa rizki itu sudah ditanggung. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa rizquka laysa yanqusuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata beliau mengatakan, rizkimu itu tidak akan berkurang karena engkau lambat. Karena engkau lambat. Dan rizkimu tidak akan bertambah karena engkau bersegera dan berlelah-lelah. Antum kalau melihat ada orang yang tidak berkeringat kerjanya, tapi sebulan gajinya 10 juta. Iya, ada. Ada orang yang sampai berkeringat-keringat sampai gosong kulitnya. Gajinya berapa? Sehari cuma 65.000. Kalau rizki itu ditentukan dengan semangat dan etos kerja seseorang, maka tentunya yang kerja sampai berkeringat-keringat rizkinya lebih banyak. Tukang umpamanya. Ada orang yang cuma duduk kerjanya, cuma tanda tangan. Saya nggak pernah keringetan, tapi rizkinya lebih banyak. Kenapa? Tadi Allah yang sudah menentukan rezeki kita. 120 hari tatkala kita berada di perut ibunda kita, Allah kirim malaikat untuk mencatat. Dicatat semua. Rizkinya dicatat. Fulan nih rizkinya berapa? Dari hidup sampai mati rizkinya umpamanya 200 juta. Sudah 200 juta. Mati walaupun uang yang tersisa 1 miliar itu bukan rizki dia. Bukan. Rizki anak keturunannya. Jadi ketika kita dahulu berada di perut ibu, ya, itu malaikat sudah mencatat rizkinya, umurnya, dan rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicatat. Jadi kalau ketika ada seorang itu mempunyai tabungan sampai bermiliar-miliar, ya, kemudian meninggal, yang ada di tabungan itu tidak rezeki yang meninggal itu tadi, karena rezeki yang ditinggal itu adalah rezeki anak dan keturunannya. Yang meninggal ini itu telah menghabiskan uang 300 juta, ya, dan sisanya yang ada di tabungan itu bukan rezeki dia. Nah, uang 300 juta itu sudah dihabiskan selama hidupnya. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sudah dijamin Allah SWT. Jadi tidak usah kita itu iri dan hasad terhadap orang lain, yang dimana orang lain itu diberi rezeki oleh Allah SWT yang banyak, karena rezeki itu sudah
dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ya. Dan jamaah rahimakumullah, rizki itu sama dengan ajal yang ditulis tatkala kita di rahim ibunda kita. Rizki, ajal, apakah dia termasuk orang yang berbahagia atau dia termasuk orang yang sengsara, udah ditentukan. Udah ditentukan oleh Allah. Jodoh termasuk rizki. Betul. Ada orang yang masya Allah ingin menikah dengan perawan, masya Allah, dia nador sana nador sini sampai 30 perempuan di nador, ternyata rizkinya janda beranak 3. Bagaimana? Ya. Betul rizki jamaah. Apa yang bisa kita lakukan? Ana sudah cari Ustaz. Ada seorang yang masya Allah berangkat nador mau cari akhwat bersama ibundanya, bersama sepupunya, bersama anak sepupunya. Berangkat dari Jember ke Malang, lihat perempuan di sana tidak cocok, ke Bangil tidak cocok, keliling nggak cocok. Ditanya sama ibunya, kamu ini kok nggak cocok semua, kata dia. Maunya sama siapa? Maunya sama anak sepupunya. Anak sepupunya yang keliling ikut, ternyata dia maunya sama itu, dan akhirnya menikah. Masya Allah. Yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan keimanan di hati kita, bahwasanya andai kata seluruh penduduk Surabaya bersatu padu untuk memberikan manfaat buat kita supaya jabatan kita naik, kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Yakin. Andai kata seluruh penduduk Surabaya, bukan penduduk Surabaya sebenarnya jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annal ummat", seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk melengsarkan seseorang dari jabatannya, untuk membuat usahanya bangkrut, untuk menjadikan perdagangan dia tidak sukses. Seluruh penduduk Indonesia bersatu, tapi Allah tidak berkehendak, nggak mungkin itu terjadi. Makanya orang yang beriman dengan takdir ilahi itu nyaman hidupnya, tenang dan damai, tidak pernah susah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah rizki. Karena rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT semenjak kita itu belum lahir ke dunia. Masa kita ada di rahim ibu, itu sudah dicatat rizki, jodoh, dan ajal. Itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kita itu tidak usah iri, dengki sesama manusia, yaitu terutama masalah rizki. Apabila misal teman kita mempunyai handphone baru, ataupun teman kita mempunyai sepeda motor baru, ataupun tetangga kita membeli mobil baru, jadi kita nggak usah iri ya, karena semua rezeki itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Jadi sikap seorang muslim itu tidaklah harus dengki dengan rezeki orang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha dan tetap berdoa kepada Allah SWT agar rezeki kita itu diberkahi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari sifat iri, hasad, dengki. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.